yang pertama ada kelompok 5, dilanjut lagi dengan kelompok 4, dilanjut lagi dengan kelompok 3, dilanjut lagi dengan kelompok 1, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok 2. Nah, perhatikan, nanti dari masing-masing kelompok itu wajib akan mempresentasikan bagiannya masing-masing. Bagi nanti di akhir dari sesi akan ada pertanyaan, silakan 4 dari kelompok kalian yang tersisa ini wajib menanyakan kepada si yang memberikan materi, ya kan? Nanti yang memberikan materi ini juga akan menjawab pertanyaannya. Minimal harus ada 1 pertanyaan, maksimal berapa? 3 pertanyaan. Bagi siapa yang bertanya, silakan ketika bertanya dipakai acungan tangan, nama, terus pertanyaannya apa, dan baru nanti bagi dia langsung menjawab, kayak gitu ya. Nanti gak usah malu-malu. Bagi siapa yang ingin menanggapi pertanyaan juga bisa diberikan kesempatan dan dapat nilai poinnya yang sama, gitu. Jadi kesempatannya terbuka untuk semua, kayak gitu ya. Dan nanti untuk kelompok 5 yang pertama nanti akan presentasi, ya kan. Dan nanti bisa diharapkan kalian bisa maksimalkan diri kalian dengan baik. Kasih contoh yang baik buat teman-teman kalian. Paham? Paham. Silakan mulai kelompok 5. Dari kelompok 5 akan membahas konsep yang organisasi peristiwa atau fenomena dalam suatu titik waktu tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan waktu. Berasal dari bahasa Yunani yang SCN artinya itu dengan dan kronos artinya itu waktu atau masa. Dan sekarang ada ciri-ciri sinkronis. Yang pertama adalah analisis fenomena atau struktur pada satu waktu tertentu. Yang kedua adalah menilai hubungan dan interaksi antar unsur dalam periode yang sama. Mengamati kondisi sosial, politik, dan budaya pada satu waktu tertentu. Berikut adalah contoh sinkronis. Mengkaji sistem pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto tahun 1966 hingga 1998. Contohnya yaitu penetapan kurikulum pendidikan yang bersifat nasionalistik dan penekanan pada Pancasila. Penerapan pada kehidupan sehari-hari adalah memahami tren musik masa kini yang berfokus pada tren musik yang didengarkan pada saat ini. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Yaitu reformasi pendidikan sejak era reformasi, termasuk desentralisasi pendidikan dan perubahan kurikulum. Konsep sekolah formal diperkenalkan oleh Belanda dan lanjut pada tahun 1975, mulai diwajibkan sekolah 9 tahun, memenuhi sekolah dasar, dan yang kedua lanjut tahun 1998 mulai fokus pemberdayaan siswa dan kurikulum lebih inklusif. Sebelum memperkenalkan diri dulu, saya Renaldi dari kelompok 2. Bisa mengenal saja ke yang ciri-ciri yang kronis. Nah, ini menekankan proses historis dan transformasi. Historis apa? Historis itu dari Baik, saya akan menjawab. Baik, saya kira akan menjawab pertanyaan dari saudara Renaldi. Artian sejarah dan transformasi, perubahan. Jadi sejarah yang lampau akan terus berkembang dan melakukan perubahan hingga saat ini. Oke. Pertanyaan ini jawaban diterima. Oke, nanti sekitar kayak gitu ya. Silakan Agi. Kuantitatif tentu kita memasukkan manusia. Contoh, diri sendiri teman baik, guru favorit, luar tempat kita bersekolah, gaya gimana dan lain-lain. Dan waktu kapan kita dilahirkan, tahun ajaran sekolah dan lain-lain. Yang berarti selama ini konsep manusia ruang waktu akan selalu lekat dengan kehidupan yang sehari-hari. Memberikan saya waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana. Bisakah Anda memberikan contoh bagaimana perubahan dalam ruang seperti migrasi mempengaruhi jalannya sejarah? Sekian dari saya, terima kasih. Terjadi perubahan. Kenapa manusia tidak memilih untuk hidup memiliki cara hidup seperti nenek moyang kami? Kenapa kami memilih untuk berubah?
keberlanjutan itu sangat penting sekali dengan hal-hal yang kita ketahui ya, dunia nyata saat ini yang kita rasakan. Bahkan dari kalian semua tadi ya secara nggak langsung, ayo HP-nya, yaitu kalian sedang menikmati yang namanya perubahan. Dulu kalau anak sekolah ya nggak ada ya, yang HP-nya ada, fitur-fitur canggih ada. Tapi ingat sekali lagi, tadi kelompok yang sebelumnya ini sudah mengawali materi yang sangat bagus, yaitu mengingatkan kita kembali tentang konsep manusia dan waktu. Ya, sekali lagi, secanggih apapun, sepandai apapun, dunia mau kayak apapun, ya, tapi ingat tidak akan pernah menggantikan posisi manusia sebagai pelaku utama sejarah. Ya, jadi kata dia, mungkin AI bisa ngasih permintaannya, kerjakan ini, dia bisa. Coba dong jelaskan tentang ini, dia mengusulkan, ya. Tapi ingat, dia tidak akan pernah memberikan sebuah rasa, ya, bahwasanya beda kalau manusia itu kan bisa ya, kayak misalnya sedang hadir di tengah-tengah kalian, gitu ada rasa, oh iya, kayak tadi, ayo jangan hidup sendiri lah. Kan robot nggak mungkin ngomong kayak gitu ya kan, paham ya maksudnya? Ada keterikatan antara rasa itu ya, kalau sesama manusia. Nah, sedangkan robot itu dia nggak bisa diberikan. Jadi mungkin itu aja, secanggih apapun, perubahan apapun yang terjadi, ingat manusia tetap jadi salah satu hal yang terutama sebagai pelaku sejarah. Itu aja ya. Jadi biar kamu tetap fokusnya nggak keluar dari konteks, maksudnya pemikiran manusia dan waktu gitu ya. Seperti yang di kelas lain ya, contohnya di sana ini ada yang bertanya. Misalnya ada suatu kejadian, tapi kejadiannya itu berkaitan dengan hewan. Misalnya aja deh, si pemilik rumah ini itu punya hewan peliharaan namanya apa gitu, aku lupa ini. Anjing maksudnya. Anjingnya ini itu gede sehingga dia itu secara nggak langsung menjatuhkan barang miliknya pemilik ini. Nah kira-kira ini bisa disebut sebagai kejadian nggak gitu kan? Nah kira-kira iya nggak? Iya kejadian. Tapi kalau bisa dibilang itu peristiwa sejarah nggak? Iya apa enggak? Yakin? Apa enggak? Iyanya sebagai apa? Anjingnya masa? Barangnya rusak. Barangnya rusak. Barang ini milik si pemilik anjing. Nah bener. Paham ya sampai sini. Nah proses berpikir itu yang dibutuhkan ya. Tadi kalau kamu bilang anjingnya miss loh, perhatikan anjing sama manusia tidak akan pernah sama sampai kapanpun ya. Ingat sekali lagi, tidak akan pernah menggantikan namanya manusia. Walaupun anjing itu tadi adalah pelakunya ya, ingat pelakunya, tapi dia bukan satu-satunya pelakunya kan. Nah anjing itu ada karena juga dipelihara sama si pemilik pelihara. Paham ya maksudnya? Ya. Nah karena bisa dirasa waktunya 30 menit lagi, berarti kelompok 1 itu hari ini cukup untuk materi saja ya. Maksimalkan materi saja untuk pertanyaannya minggu depan dan juga untuk kelompok 2 minggu depan ya. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf tidak